Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku sekalian? Apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu. Alhamdulillah. Baik Bu. Pesan Ibu pada anak-anakku sekalian, karena pada saat ini kita masih dalam keadaan daring dan masih termasuk zona merah COVID. Jadi Ibu harapkan kepada anak-anakku sekalian agar tetap menjaga kesehatan, kurangi keluar dari rumah, tetap makan makanan yang bergizi. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita, mungkin kita mulai dengan membaca doa dan dipimpin oleh ketua kelas. Selesai. Terima kasih, alhamdulillah. Bagaimana anak-anakku sekalian, hadir semua? Ya Bu. Alhamdulillah. Nah, kemudian pada kesempatan ini kita akan masuk ke materi kita, yaitu tentang menyembah Allah sebagai ungkapan rasa syukur yang akan dibahas dalam surah Luqman ayat 13 sampai 14. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis dan mengevaluasi makna Quran surah Luqman ayat 13 sampai 14 serta hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah. Kemudian adapun yang kedua adalah membaca Quran surah Luqman sesuai dengan kaidah tajwid dan makhraj huruf. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada saat ini yaitu yang pertama, meyakini bahwa agama mewajibkan umat untuk beribadah dan bersyukur kepada Allah serta berbuat baik kepada sesama manusia. Kemudian yang kedua, berbuat baik kepada sesama manusia sesuai dengan perintah dalam Quran surah Luqman ayat 13 dan 14. Kemudian menganalisis hukum bacaan atau makna pesan-pesan yang terdapat dalam Quran surah Luqman ayat 13 dan 14. Kemudian selanjutnya menyimpulkan hukum bacaan, makna pesan-pesan yang terdapat pada Quran surah Luqman serta hadis yang terkait. Baiklah anak-anakku, sebelum kita melanjutkan atau memasuki pelajaran kita, Ibu mau bertanya, kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, mengapa harus mempelajari tajwid? Baik anak-anakku, ada yang bisa menjawab mengapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian selanjutnya, dalam menganalisis dan mengevaluasi makna Quran surah Luqman ayat 13 dan 14, kita akan mempelajari penerapan tajwid dan hukum tajwid dalam pelajaran atau Quran surah Luqman ayat 13 dan 14. Nah, di dalam surah ini ada beberapa hukum tajwid yang terdapat di dalam surah ini. Salah satu di antaranya adalah ada hukum bacaan mad, ada hukum bacaan alif lam syamsiyah, ada hukum bacaan qalqalah kubra, ada hukum bacaan mad arid li sukun, kemudian ada hukum bacaan izhar. Nah, tadi dibahas, dikatakan mengapa kita harus mempelajari tajwid. Kenapa? Karena tajwid itu sangat penting dalam membaca Al-Quran. Ada anak-anakku sekalian yang bisa menjelaskan kenapa kita harus belajar tajwid dalam membaca Al-Quran? Salah baca salah arti Bu.
Ya, betul. Salah baca, salah arti. Karena di dalam membaca Al-Quran itu salah baca berarti maknanya juga berbeda. Sehingga kita wajib untuk mempelajari tajwid. Perindah bacaan, Bu. Ah, kedua, memperindah bacaan, betul. Jadi anak-anak sekalian, kita wajib mempelajari tajwid. Kalau kita tidak bisa mempelajari membaca dengan betul, maka bacaan kita tidak indah. Nah, kemudian maknanya bisa salah. Kemudian selanjutnya di dalam pelajaran kita ini juga ada kosakata dalam atau pengertian arti kata per kata. Contohnya umpamanya dalam menghafal Al-Quran itu, menghafal beserta dengan artinya itu lebih mudah kita membaca itu dari kata-kata kemudian artinya, supaya nanti akan mudah untuk menerjemahkan ayat tersebut. Jadi awalnya kita akan membaca dari kata per kata. Umpamanya waiz itu berkata, kemudian waiz ketika, kemudian Ola berkata, Luqmanu adalah Luqman. Nah, itu adalah contoh kita membaca satu kata dan artinya, supaya nanti dalam menerjemahkan ayat itu agak mudah. Baik, selanjutnya anak-anak sekalian, di dalam ini ada surah. Surah Luqman adalah surah yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Nah, kemudian semua ayat-ayat Makkiyah dinamakan, demikian pendapat mayoritas ulama, dinamakan surah ini dengan Luqman dikarenakan surah itu mengandung beberapa wasiat dan nasihat yang disampaikan Luqman kepada anaknya. Kemudian anak-anak sekalian, nanti Ibu akan memberikan tugas melalui LKPD, kemudian LKPD-nya itu akan Ibu sharekan linknya, atau anak-anakku sekalian bisa membuka tugas di Google Classroom. Kemudian anak-anak sekalian, mungkin ada satu orang yang bisa menyimpulkan materi kita untuk hari ini. Saya, Bu. Oke, Rahmat. Ya, Bu. Rahmat. Yang saya bisa simpulkan dari materi hari ini, Bu, bahwa kita harus membaca Al-Quran dengan baik dan benar, karena apabila salah dalam membaca Al-Quran, pada hakikatnya kita salah dalam mengartikan atau mungkin memaknainya, Bu. Seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, jadi kesimpulannya itu membaca Al-Quran itu wajib untuk mempelajari tajwidnya juga, agar kita membaca Al-Quran itu membaca dengan benar dan maknanya tidak salah. Oke, demikianlah untuk pertemuan kita pada hari ini. Kemudian pertemuan berikutnya kita akan mendemonstrasikan hafalan. Bagaimana anak-anakku, sudah siap semua? Insya Allah, ya, Bu. Ya, Bu. Oke, terima kasih anak-anak sekalian. Mungkin cukup sampai di sini aja pertemuan kita hari ini. Marilah kita bersama-sama membaca hamdaulillah, alhamdulillahirabbil alamin.